Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam hidup kita semua mencari satu kebahagiaan. Sebagian di antara kita ada yang menganggap kebahagiaan ada pada harta yang melimpah. Maka dia cari harta sebanyak-banyaknya dengan harapan ia akan bahagia dengan harta itu. Ada juga orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan ada pada jabatan yang tinggi, sehingga dia kejar jabatan dengan harapan saat jabatan itu didapatkan, hidupnya akan ada dalam kebahagiaan. Ada juga yang mengira kebahagiaan ada pada pendidikan, sehingga dia kejar, dia raih pendidikan setinggi-tingginya, dengan harapan, dengan dia mampu meraih pendidikan yang tinggi, dia dapat hidup bahagia. Namun pertanyaannya, benarkah mereka yang sudah mendapatkan harta yang melimpah, mereka sudah menduduki jabatan yang tinggi, meraih gelar pendidikan tertinggi, apakah benar mereka mendapatkan kebahagiaan dari semua itu? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Namun faktanya seringkali ada orang yang punya harta melimpah tapi hidupnya jauh dari kebahagiaan. Ada orang yang mampu meraih jabatan yang tinggi tapi hidupnya tidak bahagia. Lantas di manakah kebahagiaan itu ada? Ternyata saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahagia akan didapatkan oleh mereka yang punya keikhlasan. Bahagianya orang yang dapat ikhlas dalam beramal semata-mata mengharap pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis ada satu riwayat yang menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya yang bernama Ubay bin Ka'ab. Kata Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amaroni an aqra'a 'alaikal Qur'ana." Wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka mendengar ungkapan itu, Ubay bin Ka'ab pun bertanya kepada Rasulullah, "Hal sammani laka, ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Lalu Rasul pun menjawab, "Allahu sammakali." Ya, kata Rasulullah, Allah menyebutkan namamu di hadapanku. Mendengar jawaban itu, faja'ala Ubayyun yabki. Membuat Ubay menangis. Ubay pun menangis karena jawaban Rasulullah yang mengatakan, Allahu sammakali, Allah menyebutkan namamu di hadapanku. Apa yang membuat Ubay bin Ka'ab menangis? Ya, Ubay bin Ka'ab menangis karena dia sangat bahagia. Dia mendapatkan kebahagiaan yang tidak terhingga. Apa yang membuatnya bahagia? Dia gembira ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala mengenalnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya di hadapan kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas, dia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui amal ibadahnya, meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Bahkan bisa jadi orang lain tidak memperdulikan apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Orang lain tidak menghiraukan apa yang dia perbuat, tetapi
dia tahu dan dia yakin bahwasannya kebaikan yang dilakukannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah pentingnya untuk kita senantiasa ikhlas di dalam berbuat kebaikan. Seringkali tatkala kita berbuat kebaikan kepada orang lain, masih terbersit dalam pikiran kita, terbersit dalam hati kita, ingin diapresiasi kebaikan itu. Dan apa yang terjadi? Saat kemudian kebaikan kita tidak diapresiasi oleh orang lain, maka akhirnya kita kecewa. Ketika kita berbuat baik kepada orang, misalkan kita bersedekah kepada orang lain, seringkali kita berharap orang itu berterima kasih kepada kita. Orang menyanjung kita karena kebaikan yang kita berikan. Dan pada akhirnya kita akan merasa kecewa, merasa marah bahkan ketika ternyata orang yang kita baiki tidak mengapresiasi, tidak memuji kebaikan-kebaikan kita. Namun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekecewaan tidak akan hadir ketika kita berbuat kebaikan hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat satu amal kebaikan, kita tidak mengharapkan pujian dari manusia. Kita tidak mengharapkan apresiasi dari orang lain. Yang kita harapkan hanyalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini kemudian disampaikan oleh Allah, diabadikan oleh Allah bagaimana keikhlasan orang-orang yang beramal semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah. Diabadikan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Insan ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la yuridu minkum jazaan wala syukura. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana ungkapan orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, orang yang ikhlas di dalam membantu orang lain. Mereka mengatakan, kami memberikan makan kepada kalian karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak butuh dari kalian ucapan terima kasih jazaan. Kami tidak butuh ucapan terima kasih dari kalian. Dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Itulah keikhlasan. Tatkala ia berbuat satu kebaikan kepada orang lain, dia tidak berharap ucapan terima kasih dari orang yang kita berikan satu kebaikan. Ketika kita berbuat satu amal saleh, kita tidak mengharapkan pujian dari orang. Kita tidak mengharapkan pujian dari manusia. Yang tatkala ada harapan pujian, justru akan berujung kecewa di dalam hati tatkala pujian itu tidak diberikan. Tapi kalau orang hanya berharap pujian dari Allah, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan yang dia lakukan, maka dia sudah tidak akan lagi memperdulikan orang lain. Dia tidak lagi peduli dengan ucapan terima kasih dari orang lain. Karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala naungi, atau 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang ciri khusus mereka, yaitu di antaranya yang pertama adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kata Nabi, seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ketika kita berbuat kebaikan diketahui oleh orang lain lalu kemudian kebaikan itu hilang. Tidak demikian. Namun, tatkala kita berbuat satu amal kebaikan, maka jangan pernah kita memperdulikan orang lain. Jangan pernah kita berharap pujian dari orang. Jangan pernah kita berharap ucapan terima kasih dari orang lain. Karena yang kita hanya harapkan adalah pujian
dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang demikian hidupnya akan bahagia karena dia tahu bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui amalannya. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain, bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak membutuhkan pujian dari orang lain. Kemudian yang kedua kata Nabi, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang dia mengingat Allah kala sendirian, maka kemudian kedua matanya mengalirkan air mata, fafadat ainahu. Orang yang seperti ini, dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala merenungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dia sedang berbicara langsung dengan Allah, sehingga dia pun menangis. Meskipun pada saat itu tidak ada yang melihat dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kebahagiaan yang hakiki, yaitu tatkala kita mampu beramal dengan semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan adalah tatkala kita mampu berbuat baik kepada orang lain tanpa harus berharap ucapan terima kasih. Kebahagiaan adalah tatkala kita bisa berbuat baik di tengah orang-orang banyak tanpa harus berharap apresiasi dan pujian dari orang-orang yang melihat amal kita. Kenapa? Karena pujian dari Allah lah yang akan membuat kita bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas dan kita dijauhkan dari sifat riya dalam setiap amalan yang kita lakukan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.